perkotaan ya, Freed nih. Kita cek nih tahun 2000 berapa? 13 mungkin ya. Camry teman-teman, kalau nyari Camry kita cek aja dulu. Oke teman-teman, balik lagi nih, kita ada di Balai Lelang Hybrid. Nih ada di daerah hari Rabu jam 1 atau jam 2 siang sampai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Douzo21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Hybrid. Nah, ini tepatnya ada di daerah Jakarta Barat sekitaran Kembangan ya. Oke, ada unit-unit apa aja nih di belakang kita. Teman-teman langsung ikutin video Douzo21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Freed nih, kita cek nih tahun 2000 berapa? 13 mungkin ya. Freed tahun 2013, benar. Ini yang tipe E, odometer 120 ribuan dengan eksterior C, interior B. Mesinnya di D teman-teman, sayang banget nih mesinnya. Info mesin di sini radiator kurang ya. Unit datangnya direct ternyata teman-teman. Indikasi overheat, ya sayang banget. Harganya 99 juta padahal. Masuk sih 2013. Headlamp aja masih bening banget. Velg masih OEM, kondisi ban masih oke. Wah, sayang overheat. Dikunci nggak? Oke. Ini kalau kita lihat sudah PSD tuh, sudah ada power sliding door. Ini bagian layout dari dashboardnya tuh, sudah bukan kompor gas lagi, udah digital. Head unit sudah ganti GVC. Wah, sayang tuh ya, 99 juta tapi kondisi direct teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat tuh di bagian sisi belakang, sisi atas masih cukup oke, masih cukup wangi sih. Mudah-mudahan sih PR-nya hanya di radiator aja nih, jadi overheat. Nggak tahu radiator bocor, nggak tahu gimana. Nah, ini 99 juta 2013 PSD. Kalau emang menurut teman-teman masuk ada di Balai Lelang Hybrid nih. Ini cukup murah sih kalau menurut gua, kalau cuman radiatornya doang yang error ya. Oke teman-teman, ada Venturer 2019 automatic transmission, harganya 249 juta, kondisinya serba C kalau menurut gua. Untuk daftar lotnya kebalik jadinya nggak kelihatan, tapi tadi udah gua bacain 249 juta. Ini masih cukup oke, belum ada X laka, belum ada X banjir. Semua masih bawaan, tinggal dipoles lagi. Kondisi udah oke karena ini dikunci. Interior sih masih oke banget, bagian belakang pun juga masih cukup oke ya. Venturer 2019, kalau teman-teman tertarik 249 juta Venturer kalau masuk nih, langsung cek. Di sini Venturernya diesel teman-teman ya, 2400 cc, 249 nih, Venturer diesel. Oke, beralih ke mobil keluarga, Livina. Mobil yang biasanya juga dicari. Ini adalah Grand Livina XV tahun 2008 automatic. Dengan catatannya odometer 160 ribuan, catatannya di sini eksterior C, interior C, mesin C. Oli mesin rembes, mesinnya juga pincang, sisanya sih kusam. Oke, 27 juta mobil 2008, ini kayak gini nih kondisinya. Ya kalau gue lihat sih sudah full repaint di bagian bodinya, cuman sudah kusam lagi. Velg masih OEM, kondisi ban ya apa adanya ya. Ya kalau gue bilang sih 30% lah. Ini ke bagian headlamp sudah kusam semua, terus di bagian plafon atas sudah kusam, cuman ada beberapa penyok-penyok dan ini butuh repair body yang menyeluruh sih kalau menurut gua, udah kusam banget. Oke, ini agak gelap ya di interiornya seperti ini nih, jadi kalau teman-teman lihat interior masih terkategori cukup, head unit pun sudah monitor double din. Gimana nih, 27 juta menurut teman-teman 2008 Livina XV, ini ada di Balai Lelang Hybrid, apakah menurut teman-teman worth it apa enggak? 27 juta. Seperti ini mobil yang akan teman-teman dapatkan nih. Oke, di depan kita nih ada Luxio, biasanya juga banyak yang nanya. Ini Luxio-nya tipe X teman-teman, 1500 cc tahun 2017. Ini manual transmission, pajak saya nggak ada datanya, odometer 144 ribuan, eksterior C, interior C, mesin C. Olinya rembes nih teman-teman, dan ini di open di 133 juta. Kalau kita lihat sih dari kondisi eksterior masih cukup apik, masih cukup oke. Velg masih OEM, cuman ban depannya ini udah sedikit agak menipis saja, dan ini kayaknya botak ke sebelah luar ya. Jadi harus di spurring balancing lagi. Yang belakang sih masih cukup aman. Saya nggak dibuka. Oke, kalau kita kelilingin, nah kondisinya sih masih cukup lah. Ini kayaknya juga mobilnya sudah sering keliling ya, karena 144 ribuan. Nah, ini di bagian interiornya memang agak gelap, cuman di bagian interiornya sih masih terkategori cukup lah. Nah, ini kalau teman-teman tertarik 133 juta rupiah. Luxio teman-teman, tipe X 1500 cc tahun 2017, 133 juta. Berikutnya nih ada mobil Mitsubishi Xpander. Kita langsung coba cek aja ya. Xpander Ultimate 2021. Automatic transmission, sayang pajak nggak kedata, odometer 23 ribuan, eksterior C, interior B, mesin B, 238 juta. Kondisi sih masih cukup oke ya kalau menurut gua, 2021. Dan ini kalau dilihat velg masih oke, bannya juga masih cukup tebel.
Nat-nat masih cukup presisi, butuh dicuci-cuci aja lah. Ini no doubt lah kalau emang teman-teman tertarik 200 jutaan. Ini ada Expander Ultimate 2021 nih, otomatis. Jadi buruan langsung cek di Balai Lelang Hybrid nih. Jangan sampai ketinggalan nih teman-teman. Nah, ini Mobilio nih. Ini adalah Mobilio RS 2015 manual transmission, odometer 94 ribuan, interior C, interior B, mesin C. 135 juta rupiah, oli bawahnya rembes, setir kusam, plafon kusam. Nah, itu catatannya. 135 juta rupiah 2015 nih. Kalau menurut teman-teman RS gimana nih? Masuk nggak nih harganya nih? Velg masih OEM ya. Butuh dipoles-poles lagi sih ini. Tuh, kondisinya sih masih cukup-cukup aja. Cuman ini udah kemasukan air nih di bagian sen cangkang spion. Intip sedikit interiornya, head unit sudah monitor double din dan kondisi di bagian interior masih oke. Layout dashboardnya juga masih oke nih. Jadi interior masih cukup lah. Kalau emang teman-teman tertarik nih, langsung aja cek di Balai Lelang Hybrid 135 juta rupiah. Ini adalah Brio RS manual transmission tahun 2015. Ini banyak yang nyari nih. Nah, ini dia nih, Isuzu Panther. Ada di sini. Ini yang TBR ya, atau turbo yang TBR 54 LM nih, 2008 manual transmission dengan odometer di 252 ribuan. Eksterior B, interior C, mesin C. Harga open 90 juta teman-teman. Ini adalah mesin diesel 2500 cc dan sudah turbo intercooler. Kondisinya sih eksterior masih cukup oke ya, sudah bekas repaint, headlampnya pun juga masih bening banget nih. Terus di bagian velg masih OEM, kondisi ban masih cukup nih, tinggal pakai-pakai aja. Karena ini udah di repaint lagi, ex operasional PT, kondisinya sih oke banget nih. Tuh, ya masih cukup lah, walaupun memang catnya harus dipoles-poles lagi. Tapi kalau emang teman-teman tertarik nih, nggak ada salahnya. Ya udah turbo di sini, stop lamp masih oke. Ya cat yang sebelah kanan nih, ya udah agak-agak sih sebenarnya. Interior deh kita intip ya, ini kan dikunci. Ya setir udah menipis 200 ribuan soalnya odometernya. Interior sih ya kategorinya masih terkategori cukup lah kalau menurut gua. Ini yang tipe LM sih teman-teman, mobilnya oke banget sih untuk harian. Nah ini teman-teman, Panther TBR 54 ya, tahun 2008 manual, harga opennya 90 juta rupiah. Nih mobil 30 jutaan di Balai Lelang Hybrid, kita langsung coba intip dulu ya, spill nih. Ini adalah Suzuki APV DLX manual transmission 2009, odometer 140 ribuan, eksterior C, interior C, mesin C, harganya 39 juta teman-teman. Kondisi dijual apa adanya, tapi kalau kita langsung cek secara overall aja di bagian eksterior ini sih masih cukup ya. Headlamp memang sudah agak sedikit mengusam, cuman ala-ala JDM di bagian sen ini dikasih list kuning. Ini list stiker ya kayaknya ya. Terus di bagian set warna abu-abu metalik seperti ini sih masih oke. Velgnya masih OEM, kondisi ban beda-beda ya, ada 30%, ada 40%. Ini di bagian belakang tuh juga ada kuning-kuning juga ala-ala JDM. APV DLX atau GX kondisinya oke sih kalau menurut gua. 39 juta ya, cuman ada yang kayak gini minor-minor. Interior kita intip. Tuh, udah bludru banget nih, di bagian trimnya masih bawaan pabrik. Di bagian jok ya sudah agak kempes, head unitnya sudah monitor double din. Ya ini bagian layout dashboardnya, ini adalah cluster meternya. Sudah double blower, gue nggak tahu AC-nya dingin atau enggak, 7 seater, cuman belum captain seat di bagian tengah. Ini masih yang GX biasa, manual ya. 39 juta spill mobilnya seperti ini nih, APV GLX teman-teman 2009. Ini ada di Balai Lelang, harga cuma 39 juta. Kalau emang teman-teman butuh buat operasional harian, kayaknya nih cocok nih. Langsung ke Balai Lelang Hybrid nih, ada mobil APV 30 jutaan. Oke teman-teman, HRV yang tipe Mugennya nih, Mugen series, ada stikernya. Ini kita lihat Honda HRV yang 1800 cc RS. Ini tahun 2017 yang Mugen ya. Odometer 71 ribuan, eksterior B, interior B, mesin B, harga 175 juta. 2017 HRV Mugen style ya. Gue lihat sih headlamp masih oke. Sudah ada body kit, side skirt, velgnya juga beda ala-ala Mugen. Kondisi ban kurang lebih sekitar 50%-an. Kalau di belakang ini ada spoiler, warnanya silver, beda ya ala Mugen. Tipe Prestige yang pasti. Kondisi sih masih cukup oke sih kalau buat gua nih. Mugen jarang-jarang ada. Oke, dikunci, kita cek di bagian interior. Tuh, perpaduan antara putih dan hitam jadi sporty banget dan cukup elegan kalau menurut gua. Head unit, terus ini bagian setir, kondisi interior masih apik banget teman-teman.
Nih HR-V Mugen tahun 2017 otomatis pastinya 175 juta nih, ada di Balai Lelang Hybrid. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk, buruan nih. Avanza G kita cek nih harganya berapa teman-teman. 128 tahun 2018 manual transmission, odometer 114 ribuan, interior C mesin C. 128 juta. Harganya agak mepet sih kalau menurut gua. Cuman kondisi di bagian cat butuh dipoles sedikit dan dicuci lagi, udah keren banget. Headlamp yang sebelah kanan udah pasti gantian, yang sebelah kirinya kusam banget. Ini kayaknya bekas ada kena di bagian depan sebelah kanan. Ban velg masih OEM, ban depan nih kayak baru, ban belakang sayang udah agak kempes tuh. Bukan agak kempes, udah kempes malah. Ini kondisi di bagian belakang, ini spoiler, wiper, dan ini tipe G nih teman-teman nih. Kalau kita lihat sih di bagian interior, yuk coba kita intip. Nah ini di bagian interiornya, ya agak sedikit kusam tapi kondisi masih cukup aja. Nah ini di bagian layout dashboardnya, kondisinya sih masih cukup oke. Ini kalau emang teman-teman lagi nyari nih 128 juta untuk Avanza G 2018 manual, ada di Balai Lelang Hybrid ya. New carry lagi yang white deck nih ada nih teman-teman. Ini tahun 2021. Carry biasa white deck tapi odometer 29 ribuan. Eksteriornya C, interior C mesin B. 89 juta. Lumayan sih, harusnya sih masih masuk. Kondisi velg sudah diganti, ground clearance sudah lebih tinggi, bannya kondisi sekitar 40%-an, warna silver nih. Terus kalau di bagian bak ya apa adanya. Kalau di bagian sisi bak ya ini udah ada beberapa penyok-penyok ya. Oke, intip di bagian dalamnya masih cukup. Hybrid Innova Barong nih teman-teman, gimana nih, kita langsung cek aja. Digoreng nih soalnya harganya. Innova G 2000 cc manual, masih bensin ya, dengan odometer di 200 ribuan. Interior C mesin C. Kap mesin imitasi atau gantian, bagasi juga imitasi, apron rekondisi, wow, bullhead imitasi juga. Wah ini bekas nabrak depan, belakang juga nih kayaknya ya. Ini dimension semua ya di Balai Lelang Hybrid nih. Opennya 145 juta. Gokil. Open 145 guys. Kita langsung coba cek bagian depan, kapnya sama bullheadnya imitasi karena ini nggak dibuka, jadi ya kita nanti bisa cek pas open house. Kondisi ban harus ganti, velg sih masih OEM, fender sih nah ini udah nggak terlalu presisi ya. Tuh ini teman-teman bisa cek lagi. Untuk di bagian bodi kiri kanan katanya masih oke. Di bagian back door belakang ini gantian imitasi nih. Jadi kayaknya nabraknya cukup parah teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau ngecek dulu aja kondisinya seperti apa. Ini bagian bodi sisinya sih masih cukup oke. Nah untuk di bagian interior, nah ini masih sarungan masih cukup oke. Terus untuk di bagian setir, ini masih bawaannya ya tuh ya. Terus di dashboard masih oke, plafon oke, interior masih cukup nih. Bekas kena di bagian depan dan belakang, kayaknya tabrakan beruntun ya. Tahun berapa? Innova G 2000 cc bensin 2014, udah Barong teman-teman, harga 145 juta. Gimana menurut teman-teman? Kalau diesel sih oke ya. Wih, Brio teman-teman, racing, asik. Kita langsung cek, ini kondisinya lumayan cukup oke ya. Honda Brio E 1300 cc automatic nih teman-teman, odometer udah 130 ribuan. Exterior C, interior B, mesin B. Catatannya pintu supir penyok gores, bumper gores, fender depan penyok, jok kusam, opennya di 76 juta nih. Kita langsung coba kelilingin dulu. Bagian bodi depan nih sebelah kiri oke, headlamp oke, velg masih oke, kondisi ban juga masih cukup oke ya. Bodi sebelah kiri masih oke nih teman-teman nih. Ada beberapa stiker yang dipasangkan tapi cukup epic sih kalau menurut gua. Terus kalau kita lihat di sisi sebelah kanan dari mobil ini juga masih oke. Ini ada penyok yang di mention tadi ya, ini dia. Kita cek di bagian interior, ya joknya kusam sih ya teman-teman ya, agak sedikit kusam. Bagian setir masih aman, dashboard aman, plafon aman. Jadi di bagian interior masih cukup terbilang oke ya. Gimana menurut teman-teman? Apakah cukup worth it dengan harga 76 juta rupiah di tahun 2013 nih? Kalau emang teman-teman tertarik langsung hubungi Balai Lelang Hybrid. Nih di depan kita nih ada Wuling Convero. Ini kalau kita cek nih harganya berapa nih? Udah turun belum? Wuling Convero tipe DVVT yang biasa ya 2019. Ini yang standar nih teman-teman. Odometer di 84 ribuan, eksterior B, interior B mesin B. Catatannya atap kanan penyok sedang, jok kusam, setir kusam. Harga opennya lumayan, 105 juta.
Mobil Cina nih teman-teman di open di 105 juta 2019. Kalau menurut gue masih agak lumayan tinggi ya. Dengan bagian velg masih kaleng, kondisi ban masih cukup, baret, terus mana nih yang penyok? Ini teman-teman mungkin bisa lihat nanti di sebelah kanan ya. Ini bagian bodi kiri kanan masih lempeng, belakang juga masih cukup oke, backdoor juga nggak ada yang kena. Ini kalau kita lihat di bagian sisi kanan juga masih aman. Mana nih? Atap ada yang penyok sedang nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat kah? Nih nanti langsung teman-teman bisa mention sendiri ya. Nah, ini kita langsung cek di interior. Ini di bagian interior teman-teman kondisinya sih cukup fancy ya, walaupun mobil standar seperti ini. Plafon sih masih oke. Ini layout dashboard, dalamnya interior masih cukup wangi sih kalau menurut gua, nggak kusam-kusam banget. Terus kalau kita cek kanan depan masih oke. Tapi harga di 105 nih, gimana nih menurut teman-teman? Kalau emang misalnya menurut teman-teman kurang, ya mungkin tunggu harga turun ya. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Brio Bumblebee nih. Wah, luar biasa. Honda Brio Satya E 2020 dengan transmisi otomatis, odometer di 40 ribuan, eksterior C, interior B, mesin B. Catatannya, dudukan radiator korosi, ujung kap mesin korosi, bumper gores. Wah, ini luar biasa ya, udah ada yang korosi. Opennya lumayan ya, 133 juta. Kita langsung coba cek aja. Dengan kondisi di bagian eksterior sih masih kelihatan apik ya. Ini di bagian depan nih ada yang korosi nih teman-teman. Nah, ini udah bekas repair ya, udah kelihatan. Jadi kalau di bagian dalam nih nanti teman-teman bisa cek lagi kalau pas lagi open house. Ada beberapa bekas stiker, tambahan ornamen aksesoris ya dari sebelumnya. Nah, ini juga ada tambahan spoiler Hayabusa, luar biasa. Nah, dengan kondisi lumayan sih cukup oke, masih oke di bagian belakang dan sisi-sisinya ya. Kalau interior coba kita intip. Di bagian interior, wah udah kusam ya di bagian armrest, tapi di bagian setir masih cukup. Jok retrim, oh ini masih sarung ya. Sarung tapi press nih teman-teman. Dengan kondisi plafon sih masih cukup. Di bagian sun visor masih ada plastikannya. Dan di bagian dashboard masih oke. Interior masih cukup oke nih teman-teman. Kalau gua lihat sih di bagian mesin harusnya sih masih aman. Cuman ada beberapa korosi yang harus diperbaiki aja, kayak dilas ulang nih. Gimana menurut teman-teman nih dengan harga 133 juta 2020 untuk si Brio Satya E ini? Tit nggak?